Assalamualaikum, ketemu lagi moms di channel Teteh. Di video kali ini Teteh ini mau berbagi resep bumbu dasar aneka masakan ya. Jadi kebetulan hari ini itu Teteh bebenah kulkas, dan ternyata Teteh itu punya stok cabai merah yang lumayan masih banyak, tapi ya sudah agak sedikit layu moms. Nah, karena selama ini Teteh itu kan jarang banget masak pakai cabai merah ya. Biasanya Teteh pakai cabai rawit, karena cabai rawit pastinya kan lebih pedas. Dan ternyata tadi dilihat kok masih banyak. Akhirnya Teteh punya cara bagaimana caranya supaya si cabai ini tidak busuk ya moms ya, sayang. Jadi Teteh mau bikin bumbu dasar aneka jenis masakan ya. Kebetulan kan sebentar lagi tinggal hitungan hari ya moms ya, sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Biasanya kalau puasa itu kan kita sahur itu kan bangun biasanya jam 3. Terkadang kita kan malas ya, kalau mungkin untuk keluarga besar kita harus nyiapkan makanan yang lumayan banyak. Kalau Teteh kebetulan kan cuma bertiga aja di rumah, tapi tetap aja kalau namanya sahur itu paling males banget bangun pagi jam 3, karena biasanya kan kita sudah salat raweh malamnya ya, jadi mungkin tidurnya juga agak malam. Teteh di sini hanya pakai dua bumbu utama ya, yaitu cabai merah seperti ini. Ini kurang lebih 1/4 kilo ya moms ya. Dan ini ada bawang merah. Bawang merah juga Teteh ini kecil-kecil karena memang semuanya sisa moms. Sayang kalau kita tidak pergunakannya. Jadi ini kita mau blender semua ya moms ya. Ini dia moms hasilnya yang sudah Teteh giling ya. Ini Teteh tidak terlalu halus ya, jadi masih agak sedikit kasar. Jadi biar ada terasa tekstur cabenya. Setelah ini baru kita masak moms. Kita masak sampai benar-benar matang ya. Yuk kita masak dulu yuk. Ini Teteh sudah panaskan wajan. Teteh sudah kasih sedikit minyak ya moms ya, nggak usah terlalu banyak, karena nanti biasanya kalau pas kita mau mempergunakan lagi bumbu ini, kita kan suka kasih lagi sedikit minyak ya, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Ini minyaknya sudah panas ya moms ya, kita masukkan semua bumbu yang tadi kita blender. Nih, kita aduk-aduk aja dulu sebentar. Di sini Teteh belum kasih bumbu ya moms ya, jadi biarkan dulu sampai ininya agak setengah matang ya si bumbunya. Jadi nanti ketahuan setengah matangnya itu setelah wanginya itu keluar moms, tercium ya. Jadi kalau masih mentah atau belum terlalu matang, biasanya nanti hasilnya kurang enak moms. Jadi biarkan dulu sampai ini agak mendidih dulu, baru nanti kita kasih bumbu penyedap. Nah moms, ini sudah mendidih dan aroma si cabai merah sama bawang merahnya sudah terasa ya. Jadi saatnya Teteh sekarang masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian Teteh di sini pergunakan bumbu penyedap ini pakai Royco ya moms ya. Teteh pakai sapi 1 bungkus. Kemudian yang terakhir Teteh masukkan gula merah 1 sendok gula pasir 1 sendok makan ya. Nah, oke, setelah seperti ini kita aduk moms. Kita aduk sampai dia benar-benar wangi ya, dan agak asat sedikit. Cepet banget kok moms ini cara membuatnya ya. Ini proses pemasakan seperti ini bisa kuat beberapa hari atau mungkin bisa berminggu-minggu, asalkan kita tahu cara penyimpanannya ya. Kalau nggak salah Teteh juga pernah buat video yang sama seperti ini, tapi ada beberapa bumbu dasar ya moms ya. Jadi bukan hanya balado saja, tapi bumbu ayam geprek juga ada ya. Jadi hanya bawang putih sama cabai merah saja. Nah, bumbu dasar seperti ini kita bisa pergunakan untuk aneka jenis lauk ya moms ya. Biasanya bisa udang, ati ampela, kentang, daging, ayam, kemudian telur atau sayuran juga bisa ya. Gampang kan moms ya, tuh. Kalau sudah seperti ini nanti kita bisa tunggu sampai dia benar-benar matang, benar-benar wangi. Tunggu dingin, kemudian kita masukkan ke tempat. Setelah itu baru kita simpan ke dalam
tempat yang kedap udara ya, baru kita masukkan ke dalam freezer. Itu bisa kuat beberapa hari atau mungkin berminggu ya moms ya. Kita bisa pergunakan secukupnya saja sesuai dengan keperluan kita. Kita tunggu sampai matang ya moms. Oh ya, ini juga bisa ditambahkan lagi dengan daun salam dan batang serai ya yang digeprek itu. Ini kebetulan teteh nggak pakai karena kebetulan anak teteh itu nggak suka sama aroma batang serai sama daun salam, jadi teteh nggak pakai moms ya. Tapi kalau misalkan moms mau lebih enak lagi dan lebih wangi, bisa dimasukkan juga dengan daun jeruk purut ya moms ya. Bisa langsung dimasukkan atau dipotong-potong kecil-kecil begitu moms. Jadi wanginya itu akan jauh lebih enak ya. Jadi ada aroma daun jeruknya. Nah, ini sudah mulai menyusut. Sebentar lagi mau teteh matikan kompornya. Teteh tunggu kering baru teteh masukkan ke dalam tempat yang kedap udara ya. Ini dia moms hasilnya yang sudah tadi kita tumis. Ini sudah matang ya moms ya. Ini teteh bagi 3, jadi teteh bagi sesuai dengan keperluan aja nanti ya. Jadi sekali masak teteh biasanya pergunakan hanya segini aja moms. Ini juga banyak loh, karena nanti biasanya nggak terlalu kering begini ya, kita tambahkan sedikit air. Biasanya teteh tambahkan dengan sedikit air asam jawa, jadi itu rasanya lebih gurih. Atau kalau tidak menggunakan kecap manis ya moms ya. Pokoknya sesuai dengan bahan yang akan kita masak ya. Nah, dari 1/4 kilogram cabai dan kurang lebih 1 ons ya bawang merah, jadinya 3 mangkuk seperti ini. Jadi ini untuk 3 menu lauk ya moms ya, untuk sahur gitu moms. Ini banyak kok, aslinya ini banyak banget, ini banyak ya. Dan ini teteh sengaja dibikin agak kering karena nanti biasanya kalau kita masak kan pasti ditambah lagi dengan sedikit air yang tadi teteh bilang ya. Nah, itu moms cara teteh mengawetkan cabai merah yang sudah mulai agak kering ya. Lumayan kan kalau dibikin seperti ini. Ini persiapan untuk nanti kita sahur ya moms ya. Silahkan dicoba ya di rumah. Nah moms, ini dia 2 bahan makanan yang teteh buat menggunakan bumbu dasar tadi ya. Ini ada terong, terongnya cukup direbus sebentar, kemudian baru disiram dengan bumbu balado tadi ya. Kemudian ini telur balado. Nah, ini kan bahan-bahannya gampang banget, pasti mom semua selalu punya stoknya di kulkas ya. Dan ini 2 menu ini teteh pergunakan 1 mangkok, 1 bagian mangkok tadi aja moms. Jadi yang 2-nya itu masih utuh ya, teteh simpan di dalam freezer. Tuh, banyak kan moms hasilnya dari 1 mangkok yang tadi itu jadi 2 menu seperti ini. Silahkan dicoba ya moms ya.